Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Suatu saat saya mengikuti konferensi tentang internet. Di tengah-tengah konferensi itu ada studi sosial. Jadi kami pergi ke kelompok kami pergi ke satu tempat rehabilitasi internet. Dalam bayangan saya sebelum menemukan orang-orang yang addicted, internet itu tidak menyeramkan. Pikir saya biasa saja. Sampai di ruang rehabilitasi itu ada beberapa kamar, mungkin 20-an. Satu kamar isi 3 orang. Mencengangkan saya adalah ketika saya berjumpa dengan orang-orang di ruangan yang addicted internet itu, yang kecanduan internet itu, wajah mereka menyeramkan. Muka saya masih lebih baik. Serius. Matanya ke kiri tapi ternyata dia lihat ke kanan. Ada beberapa orang matanya ke bawah, ternyata dia mau lihat ke atas. Semua penampilan wajahnya berubah. Karena hampir setiap hari sebelum dia masuk ke panti rehabilitasi, memang dia kecanduan game. Jadi yang suka game-game itu hati-hati. Nanti rambutnya cepat putih, muka kinclong. Dan dampaknya luar biasa. Banyak orang hidupnya menjadi kalong. Tahu kalong? Kalau kalian orang Indonesia asli pasti tahu namanya kalong. Kalong itu dia bekerja pada malam hari. Lalu tidur pada hari. Banyak anak-anak muda kita hidupnya seperti kalong. Dan yang addicted, kecanduan internet, kebanyakan usia dari 12 sampai 20 tahun. Mencengangkan. Dan waktu itu saya tidak terpikirkan bahwa kecanduan internet itu akan membahayakan. Satu dokumen gereja tentang pengaruh buruk internet, namanya Inter Mirifica, sudah berbicara oleh gereja tentang dampak buruk selain dampak baik dari internet. Gereja sudah memberikan panduan-panduan bagaimana mengatasi kecanduan ini. Tetapi sekali lagi gereja punya keterbatasan untuk mensosialisasikan dokumen Inter Mirifica itu. Dokumen pertama yang berbicara tentang internet, Anda tahu diterbitkan tahun berapa? Inter Mirifica itu diterbitkan tahun 1965. Itu internet belum muncul, tapi gereja punya suara profetik. Dia sudah nubuat akan apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan sekarang memang terjadi, banyak anak-anak itu kecanduan, addicted dengan internet. Hati-hati. Banyak sekali orang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang sebetulnya sedikit sekali gunanya. Terhadap semua itu, Yesus hari ini mengajak kita semua merenungkan tujuan akhir hidup kita. Bahwa nasib kita masing-masing itu tidak ada yang tahu. Semuanya akan begitu saja berlalu. Hari ini bisa berkhotbah di sini, besok bisa hilang. Siapa yang tahu? Anda sekarang saat ini bisa duduk-duduk di situ. Bisa saja setelah itu tidak ada muncul muka di sini. Semua tidak ada yang tahu. Waktu itu begitu cepat berlalu. Kita juga tidak akan pernah mengira bahwa salah satu dari keluarga kita bisa addicted dengan internet sebegitu rupa sehingga dia wajahnya menceramkan. Karena itu Yesus tadi hari ini menegaskan
tentang tujuan hidup kita. Bahwa kedatangan anak manusia itu tak akan disangka-sangka. Tidak ada yang tahu. Anda pun tidak tahu kenapa ini barang ini bisa nongol di sini. Enggak tahu kan? Ini salah satu cara Tuhan mengingatkan kita. Berjaga-jagalah. Itu pesan penting Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Saya ajak Anda berdiri semua. Silakan berdiri. Silakan nyanyi lagi lagu. Hidup itu adalah kesempatan. Saya tahu gimana nyanyinya. Yang pintar nyanyi di antara kalian silakan maju ke mimbar sini. Hidup adalah kesempatan. Siapa yang punya suara bagus silakan nyanyi di sini solo. Ayo, jangan malu-malu. Apa saya jemput? Ayo, siapa yang bisa nyanyi solo sendiri sini silakan. Ada yang bisa di antara kalian? Ya udah kalau gitu kembalikan ke singer. Silakan singer. Ya nyanyikan, hayati dengan baik, hidup ini adalah kesempatan. Silahkan duduk, cukup. Ada satu kutipan yang menarik dari nyanyian itu. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, semua kita akan ke situ. Mau gagah, mau perkasa, mau kosmetik tebal atau tipis, mau kribo, mau keriting, mau lurus, mau hitam, mau putih, semuanya itu begitu. Maka jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Orang tua perlu menjaga anak-anaknya. Suami harus menjaga istrinya. Istrinya harus menjaga suaminya. Karena kalau dijaga oleh tetangga, akan repot. Ibu-ibu, maukah suamimu dijaga tetangga? Ibu-ibu, maukah suamimu dijaga tetangga? Gak mau kan? Kalau tetangga yang jaga,
itu bila saatnya ajal tiba, ku tak berdaya lagi. Jaga, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga. Maka itu poin pertama yang dipesankan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Menjaga diri kita. Betapapun sulit anak-anak kita dijaga, orang tua punya kewajiban dan juga hak agar anak itu hidup lebih baik dari kita. Maka kita harus menjaga diri kita, menjaga orang yang kita cintai, yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Mereka kita harus jaga. Kita ini jangan seperti Kain. Tahu Kain? Kenapa Kain? Kain itu membunuh siapa? Habel. Karena iri hati. Istri, jangan iri hati pada suami. Habiskan dompetnya. Enggak usah iri-irian sama suami. Habiskan dompetnya. Kalau dompetnya habis, dia gak akan mana-mana. Ya enggak? Kalau banyak isi dompetnya, matanya jelalatan. Maka Anda pun tidak sanggup menjaga dia lagi. Anda jangan ketawa. Ini benar adanya. Ya. Pesan penting dari berjaga-jagalah itu adalah poin 1 yang ditegaskan oleh Yesus. Supaya kita menjaga hati kita. Menjaga hati itu artinya kita menjaga suasana dalam rumah kita. Menjaga suami kita. Menjaga anak-anak kita. Supaya apa? Supaya hati anak-anak kita, hati suami kita, hati istri kita tidak penuh dengan apa? Keserakahan. Syarat dengan pesta pora. Mungkin kita tidak pernah pesta pora, tapi dalam pikiran kita sudah orkestra pesta poranya luar biasa. Dengan sikap kita tidak menjaga orang-orang yang pernah kita cintai. Jagalah dirimu. Jagalah hatimu. Itu artinya kamu harus menjaga suasana di dalam rumahmu. Seisi rumahmu harus dijaga. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus bacaan minggu lalu. Bukan minggu lalu, maksudnya hari Jumat lalu. Lukas pasal berapa ya? Lukas pasal 21. Lukas 21 tentang nasihat berjaga-jaga. 21 ayat 34. Di situ Yesus menegaskan begini. Jagalah dirimu. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta keinginan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jaga dirimu, jaga hatimu. Supaya apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Sekarang orang tidak mabuk lagi oleh minuman-minuman beralkohol. Sekarang orang mabuk karena fitnah-fitnah. Banyak juga orang mabuk karena internetan yang berlebihan. Banyak juga orang sekarang mabuk karena main game yang juga berlebihan. Akhirnya mabuk.
Sekarang orang tidak mabuk lagi alkohol. Ada juga yang mabuk karena alkohol. Tetapi kebanyakan sekarang banyak mabuk oleh tombol ini, tangannya. Buat gosip, buat fitnah. Juga mabuk karena internetan. Waktu begitu habis hanya untuk internet. Juga mabuk game. Di HP Anda itu semua ada program itu. Mau apapun, semua ada. Anda sekarang ada dalam kondisi mabuk. Ada dalam kondisi pesta pora. Karena itu, Yesus tadi mengatakan, jagalah dirimu, jagalah hatimu. Bisa? Bisa? Aduh, jawabnya kayak orang yang bertanya dalam gua yang gelap. Gak ada pengharapan, gak ada penantian, yang ada hanya keprihatinan. Bisa? Bisa? Suami bisa jaga istri? Malah yang jawab istri. Saya tanya kepada istri-istri. Istri-istri bisa jaga hati suami? Bisa? Saya tanya kepada suami. Bapak-bapak bisa jaga hati istri? Gampang wanita itu, Pak. Kalau jaga hati perempuan tuh gampang. Fullkan dompetnya, lepaskan ATM, aman. Ya enggak ibu-ibu? Ya enggak ibu-ibu? Ya kita jangan pura-pura. Kasih ATM Pak, diam semua. Tapi kalau ATM yang enggak ada, aduh Pak, itu bisa uringan berhari-hari. Kubur pun bisa terbongkar goyang-goyang. Bukan itu maksud saya. Mari kita menjaga hati kita masing-masing. Kita harus punya kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, jaga. Betapapun pahit kita menjaga saudara-saudara kita. Menjaga orang tua kita, menjaga anak-anak kita. Itu pahit. Sama seperti Kain yang membunuh Habel. Pahit. Dirasakan oleh Habel itu merasakan kepahitan. Karena dia harus dibunuh oleh kakaknya sendiri. Karena kemabukan. Karena kita tidak menjaga hati. Kain tidak bisa menjaga emosinya. Tidak menjaga hati yang penuh meluap-luap emosi. Tidak bisa menjaga. Perkara-perkara besar terjadi mulai dari emosi. Barang siapa yang bisa mengontrol dirinya, dia sudah mengontrol dunia ini. Jangan katakan kenapa dunia ini dikontrol. You yang kontrol. Kontrol emosimu. Kendalikan dirimu. Maka orang-orang di sekitarmu semua akan bisa dikendalikan dengan baik. Yang kedua. Ibu 10 poin aja hari ini. Ini baru pertama ya. Karena kita lama tak berjumpa. Yang kedua. Yesus mengatakan berjaga sambil berdoa. Supaya kamu kuat bertahan dalam situasi apapun. Anda pernah dengar kisah Yesus di Getsemani? Situasi itu mencengkam bagi Yesus. Tidak ada pilihan lain supaya ia bisa bertahan dalam penderitaan itu adalah berdoa. Maka dia mengajak para muridnya untuk berdoa. Tetapi ketika Yesus berdoa seorang diri, muridnya tidur. Lalu Yesus sejenak kembali kepada muridnya bertanya, maukah kamu 1 jam berjaga-jaga bersama saya? Para murid tidak menjawab. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, saatnya sudah tiba, tidurlah. Kita bisa bertahan. Itu kalau kita punya kekuatan spiritual yang ada dalam batin kita. Ya,
Karena itu kita perlu berjaga sambil berdoa supaya kita kuat dan bertahan terhadap pencobaan-pencobaan yang akan menimpa kita. Ketika Anda dicobai, Anda kemana? Perdukunan? Ke kafe? Night club? Banyak orang mencari itu, tapi itu pun tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Maka Yesus sekali lagi ajak kita hari ini, berjagalah sambil berdoa, supaya kita kuat, supaya kita bertahan menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita akan jalani. Itu juga disampaikan oleh Yesus Lukas pasal 21 ayat 36. Di situ dia katakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Bahwa kita tidak cukup berjaga, siap sedia, waspada. Kita perlu juga dalam kewaspadaan itu berdoa. Ya, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang ketiga, terakhir. Jadi ke-10 itu yang lainnya dinolkan. Karena kayak saya lihat mata-mata kalian sudah mulai mengayu-ayu. Yang ketiga, apa yang dinasihatkan oleh Santo Paulus tadi. Dalam bacaan kedua. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai terang senjata. Kenakan. Itu artinya apa? Kita harus lengket dengan Tuhan Yesus. Kita harus bersatu dengan Dia. Kenakan seluruh kehidupan kita dengan Yesus Kristus sebagai perisai, sebagai terang kehidupan kita. Ya, itu bisa dilihat dalam Roma pasal 13 ayat 14. Kita perlu kekuatan yang ada di luar diri kita. Siapa dia? Yesus. Dialah senjata kita. Dialah kekuatan kita. Dialah perisai kita. Kalau kita ada bersama Dia, tak satu pun yang dapat melawan kita. Kalau kita berada bersama Dia, tak satu pun yang bisa memecah belah kita. Kalau kita ada bersama Dia, tak satu pun yang bisa membelenggu kita. Karena Dialah Yesus, Tuhan kita. Kenakanlah Tuhan Yesus dalam seluruh hidupmu, kini dan selama-lamanya. Amin.